Sema nomor 1, sedang mencari guru. Dengan fasilitas sandang pangan dan papan gratis, gaji 10.000. Jangan lewatkan kesempatan ini. Menarik. Saya tiba di sini dalam ranah tak terkalahkan. Apakah juga ditekan menjadi manusia biasa? Apa sebenarnya yang ada di sekolah ini? Hei, anak muda. Saya melihat bakatmu luar biasa. Pasti tingkat pendidikanmu cukup tinggi. Maukah kamu mempertimbangkan untuk menjadi guru di sekolah kami? Sekolah kami menawarkan pekerjaan mudah, gaji tinggi, liburan panjang, dan ini adalah institusi swasta. Persyaratannya cukup longgar. Getaran liontin Diop semakin kuat. Ini cara yang bagus untuk masuk ke sekolah. Rencana ini terdengar bagus. Baiklah, ayo. Masuklah, tanda tangani saja namamu di formulir lamaran ini dan selesai. Baiklah. Tolong aku, orang-orang di dalam sana adalah iblis. Tidak bisa diajari. Aku tidak sanggup mengajar mereka. Bahkan jika kau memberiku 1 juta, aku tidak akan melakukannya. Hei anak muda, jangan biarkan dia menipumu. Mengajar di sini akan membuatmu terbunuh. Larilah selagi bisa. Terima kasih. Saya akan lari. Berhenti. Itu adalah firman hukum. Sulit sekali akhirnya bisa menunggu seseorang. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu melarikan diri? Lepaskan. Jadi begitu rupanya. Tempat ini menekan olah kanuragan. Namun tidak membatasi jalan kesarjanaan. Ranah firman hukum. Sesuai. Memang ranah tak terkalahkan. Saya masih tak terkalahkan di sini. Ini kejutan yang luar biasa. Kemarilah. Lamaran pekerjaan. Mulai saat ini, kamu adalah guru ilmu sosial. Satu-satunya di sekolah swasta ini. Jika kamu berani melanggar kontrak dan melarikan diri, maka bersiaplah untuk membusuk di dalam sel. Tenang saja. Saya tidak akan lari. Murid-murid ada di dalam kan. Saya akan masuk. Baru saja aku hanya mencoba melumpuhkan kakinya. Mengapa terlihat seperti melumpuhkan otaknya juga? Perbedaannya terlalu mencolok. Aura ini. Ibu benar-benar pernah ke sini. Sema nomor 1. Pasang taruhanmu. Pasang taruhanmu. Tuan muda ini akan menyapu bersih meja taruhan. Haruskah aku bertaruh besar atau kecil? Besar. Saat saya masih kecil guru sering memukul telapak tangan saya dengan penggaris. Sekarang saya telah menjadi gurunya. Tenang. Saya adalah guru ilmu pengetahuan sosial, guru baru kalian. Nama saya Luwu. Hiraukan dia teruslah bermain. Besar atau kecil, besar atau kecil. Teruslah bermain. Besar atau kecil, besar atau kecil. 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 Kalau begitu membeli yang biru juga bisa. Mengapa membeli yang merah? Saya paling benci bunga merah. Saya akan membukanya. 31. Kecil. Keberuntunganku sedang buruk hari ini. Bayarkan ketiga rumah itu. Kakak, kalau begitu aku tidak akan sopan lagi. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Saya akan melumpuhkan tangan orang itu. Dadu. Tidak perlu sampai membuang-buang waktu. Saya akan mengajarimu. Kaget banget. Ketulusanmu kurang. Saya perlu mempertimbangkan ini lebih lanjut. Cukup. Berhentilah bersikap seperti pecundang. Semuanya. Kita sudah resmi bertemu hari ini. Jangan terlambat masuk kelas besok. Sialan. Bos, guru baru ini terlihat seperti seseorang yang tidak bisa dianggap remeh. Dia jelas tidak sederhana. Saya masih bisa membuatnya berlutut dan memohon ampun. Tunggu saja sampai kelas besok. Toko buku. Saya ingat ibu suka membaca buku. Pasti di sini. Saya akan menemukan petunjuk tentangnya.
Saat inilah saatnya. Momen kritis untuk terobosan Rana. Sam Royun, wakil kepala sekolah SMP nomor 1 Jiana. Gangguan sekecil apapun bisa berujung pada penyimpangan kultivasi. Sama sekali tidak boleh terganggu. Tidak, dia dalam bahaya. Mati. Awas. The film was translated and narrated by M Media. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Hai Nona, kultivasi jalur cendekia milikmu telah menyimpang. Kamu harus segera menstabilkannya. Orang yang aneh. Semuanya sudah siap. Tenang saja, bos. Begitu dia masuk, kita akan memberinya pelajaran seumur hidup. Lihat dia basah kuyup. Apa dia masih bisa menunjukkan wajahnya? Apalagi mengajar kelas kita lagi. Begitu serbuk sari ini menyentuhnya, dijamin akan membuatnya gatal tak tertahankan. Dia tidak akan bisa fokus mengajar. Baiklah, perhatikan aba-aba saya. Siap? Tembak. Tebarkan serbuknya. Gatal sekali. Saya sekarat. Seseorang tolong selamatkan saya. Cukup. Permainan berakhir. Tenanglah. Mari kita mulai kelas. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani mendisiplinkan tuan muda ini. Kamu sudah bosan hidup. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah tuan muda ketiga dari kekaisaran finansial terbesar di Jiangnan. Dimanja tanpa henti oleh keluarganya. Di Jiangnan, aku tidak takut pada siapapun. Kamu berani mendisiplinkan kami. Kamu cari mati. Sikap macam apa itu? Kenapa repot-repot bicara omong kosong padanya? Saya tidak percaya. Dia bisa menghindari baut panel. Beku. Bos, kamu baik-baik saja. Enyahlah. Saya akan terus maju sampai dia hancur. Jika kamu berani menghindar, saya pastikan kamu tidak bisa. Tidak ada jalan untuk bertahan hidup di Jiangnan. Kamu keparat. Saya akan menghajarmu sampai babak belur. Apakah kamu yakin ingin menyerang gurumu? Hancur. Benda itu? Saya adalah tuan muda. Kembali ke tempat duduk MO. Kita mulai kelas. Aneh. Kenapa tiba-tiba tidak bisa dikendalikan? Dorongan untuk mendengarkannya. Jelas hati saya menolaknya. Sepertinya saya bisa mengatakannya lagi. Apa yang ingin saya katakan lagi? Lu. Biar saya beritahu. Kamu ingin kami belajar dengan patuh. Mimpi saja. Identitas kami takdir kami. Guru tidak boleh menyinggungnya. Tepat sekali. Lagi pula guru Anda harus bercermin. Siapa ayah kami? Semua orang di sekolah ini berasal dari keluarga yang sangat kaya. Siapa kamu sampai berani mengatur kami? Lihat pakaianmu yang menyedihkan itu. Kamu bisa mengajari kami apa? Kami semua ditakdirkan untuk kembali ke keluarga kami dan mengelola perusahaan kami. Sebaiknya kamu pulang saja dan bertani. Kalau begitu katakan pada saya semuanya. Apa yang ingin kalian pelajari? Seni bela diri tentu saja. Saya ingin menjadi sosok kuat seperti Master Pavilion Lingyun. Seperti yang diketahui semua orang, Pavilion Lingyun mengumpulkan semua ahli di dunia. Mereka melindungi para pemimpin Red Seal. Pahlawan besar di hati semua orang. Ayah saya mungkin kaya, tapi di hadapan Master Pavilion Lingyun, dia bukan apa-apa. Saya akan menjadi Master Pavilion berikutnya. Benar, sang Master Pavilion Lingyun, dewa yang bertahta di hatiku. Kata-kata manis itu The tidak film was berarti bagiku. translated Sama sekali and tidak menarik. narrated by M Konyol. Media. Apa yang sedang kamu lakukan?
Aku ini pewaris konglomerat nomor 1. Kamu akan mati jika menyakitiku. Tidak melakukan apa-apa. Kamu ingin menjadi penguasa pavilion Lingyun. Apakah kamu mengenal penguasa pavilion Lingyun? Kamu tumbuh tanpa ibu. Dan ayahmu meninggal lebih awal. Menyebutmu yatim piatu. Sama sekali tidak berlebihan. Kamu ingin ikut jadi yatim piatu. Apakah kamu tahu bahwa penguasa pavilion Lingyun telah mencari ibunya? Sampai sekarang belum ada petunjuk yang pasti. Apakah kamu masih ingin menjadi dirinya? Maksudku, aku ingin menjadi sosok kuat seperti dia. Tapi bukan berarti aku tidak butuh orang tua. Lagi pula aku tidak tertarik belajar. Atau mungkin 10 tahun yang lalu, ada seorang guru wanita yang mengajari kakakku teknik yang disebut Lingyun Art. Jika bukan karena masalah itu, aku tidak akan pernah datang ke tempat ini. Teknik Lingyun. Seperti apa rupa guru wanita itu? Siapa namanya? Kamu bertanya padaku. Aku. Kakakku bilang bahwa saat guru itu mengajarinya teknik tersebut, dia mengenakan cadar. Dia juga tidak tahu seperti apa wajahnya. Semua orang di akademi memanggilnya Guru Xu Xian Er. Nama yang sama dengan ibuku. Satu hal lagi, dia mengetahui teknik Lingyun rahasia keluarga Lu. Itu pasti ibu. Lalu kakak laki-lakimu pernah melihatnya lagi setelah itu. Apakah dia mengatakan kemana dia pergi? Dia langsung pergi setelah mengajarkan teknik itu. Kakakku juga tidak tahu kemana dia pergi. Aku hanya mencoba peruntunganku di sini. Lihat, mereka pasti semua. Sekolah ini adalah satu-satunya tempat yang pernah disinggahi ibu. Pasti ada petunjuk di sini. Saya awalnya berniat datang ke sekolah untuk memastikan kabar tentang ibu, lalu menggunakan ranah tak terkalahkan untuk memaksa mencari petunjuk. Sekarang, jalan bela diri saya ditekan, dan bahkan kepala sekolah adalah sosok kuat. Dengan manifestasi hukum kata surga tepat di sini, saya hanya bisa terus menjadi guru. Mencari kesempatan. Penyelidikan rahasia. Prioritas saya saat ini adalah membuat murid-murid ini patuh dan tenang. Mereka tidak boleh membuat saya kesulitan, supaya saya bisa menyelinap untuk melakukan urusan saya sendiri. Saya tahu kalian semua sombong. Saya merasa sulit untuk mengubah pikiran kalian. Bagaimana dengan ini? Mari kita bertanding. Dan jika kamu kalah, kamu akan belajar dan bersikap dengan benar. Kontes macam apa ini? Untuk memastikan kamu benar-benar yakin atas kekalahanmu, kita akan bertanding pada keahlian terkuatmu. Mengocok dadu. Sepakat. Kamu ingin bertanding dadu dengan kami. Kamu benar-benar sedang menjemput ajang. Lu, kamu tidak tahu kan? Bos kita, Master Pengocok Dadu nomor 1. Di acara kumpul-kumpul malam Jiangnan, kamu akan ditendang keluar dari sekolah. Siapapun yang menebak angka di dalam cawan lawan menang. Apa kamu berani? Terserah. Kamu akan kalah tidak peduli apa yang kita mainkan. Berhenti berakting. Lihatlah tuan muda ini. Mengantar guru pergi sebentar. Bos jurus naga masuk ke laut ini. Keren sekali. Ganti lawan pun dia tetap Master Dadu. Tidak ada yang bisa menebak angkanya. Bos benar-benar Dewa Dadu nomor 1 di dunia malam. Jurus ini cukup untuk dipelajari orang lain seumur hidup. Ayo. Tebak berapa poin yang didapat tuan muda ini? 3 kecil. Bos, itu 3 angka 6. Aku tahu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk membuka cawan. Lu. Kurasa taruhan di antara kita, Ernest. Bagaimana kalau kita naikkan? Yang kalah harus telanjang dan lari 1 putaran mengelilingi sekolah. Bagaimana menurutmu? Bertaruh dengan taruhan sebesar itu. Ini, aku khawatir kamu akan ingkar taruhan. Jika kalah, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tuan muda ini selalu menepati janjinya. Jika kamu kalah, kamu lari sendirian. Dan jika aku kalah, kita semua lari bersama. Bagaimana dengan itu? Baiklah. Saya setuju. Buka itu. Bos, buka saja dengan percaya diri. Kita sudah menang. Mengenai teknikku sendiri, sangat percaya diri. Lu, buka matamu lebar-lebar dan lihat. 36. Itu mustahil. Aku jelas melampar 36. Sekali kamu bermain, kamu harus menerima kekalahan. Lalu, selanjutnya, Lu, kamu curang.
Obah. Hai. Aku bahkan tidak menyentuh cawan dadu itu. Bagaimana mungkin aku berbuat curang? Kamu katakan saja, Tuan Muda Xiao. Bos, kita tidak bisa mengaku kalah. Kita harus lari telanjang. Diam. Untuk menarik kembali ucapanmu, aku tidak bisa menghadapi siapapun dengan cara itu. Permainan belum berakhir. Selama aku menebak dengan benar, masih ada kesempatan. Tuan muda ini tidak akan kalah. Giliranmu. Tebak. Kamu. Beraninya kamu menghinaku. Tidak. Jangan berpikiran bahwa hal-hal itu, mengapa membuatnya begitu rumit. Aku hanya malas mengocoknya. Cepatlah menebak. Aku menunggu kalian lari telanjang. Bos, dia jelas. Dia tidak berani menyinggung kita. Jadi dia sengaja mengalah. Hanya orang bodoh yang melewatkan uang gratis. Bos, jika benar-benar kalah seseorang harus lari telanjang. Memalukan sekali. 3-1. 3 poin kecil. Pasang taruhan kalian, jangan menyentuh cawan. Aku membukanya sekarang ya. Mengapa kalian tidak membukanya saja? Aku khawatir kalian akan menuduhku berbuat curang dan menolak membayar jika kalian kalah. Wonan, kamu buka cawannya. Bos, serahkan padaku. Jangan khawatir. Semuanya perhatikan baik-baik. 3 angka 1. Palsu. Itu pasti palsu. Semua orang melihatnya. 3-1 itu. Bagaimana bisa berubah? Berlari telanjang. Lupakan saja. Jangan terlambat masuk kelas besok. Bos. Bos, Anda akhirnya sadar. Si brengsek guru lu itu. Beraninya dia menindasku. Aku akan menghancurkannya. Bos, dia sudah pergi. Dan lagi, kita kalah taruhan. Mulai sekarang kita harus mendengarkan guru lu. Ingin aku mendengarkannya? Tidak mungkin. Aku punya rencana. Kita bisa membuatnya secara sukarela, meninggalkan sekolah. Supaya dia tidak bisa memerintahku lagi. Bos, kepala sekolah bilang sebelumnya, selain guru itu, mengundurkan diri sendiri. Jika tidak, bahkan jika kita menderita kerugian di tangannya, kita tidak bisa memecatnya dengan koneksi. Tenang saja. Tujuannya agar dia pergi dengan sukarela. Namun rencana ini butuh kerjasama wakil kepala sekolah Shen. Jika semua berjalan lancar, dia akan pergi besok. Xiao Zilong mengatakan kakaknya mempelajari teknik Leng Yun. Itu adalah seni rahasia keluarga Lu milikku. Wanita bertopeng itu pastilah ibuku. Selama ibuku muncul di sekolah ini, pasti ada catatannya. Bagaimana mungkin tidak ada? Setiap orang yang belajar di sini harus mendaftarkan informasi mereka. Bagaimana mungkin tidak ada informasi mengenai ibuku? Siapa di sana? Ibu. Dia telah tertipu. Bos, itu langkah yang sangat brilian. Anda menyuruh guru Shen menyamar menjadi guru Xiu Xian'er untuk membingungkan Luwu, lalu menggunakan informasi tentang Xiu Xian'er untuk memaksa Luwu meninggalkan sekolah. Luar biasa. Bos, bagaimana kamu tahu bahwa Luwu melihat guru Xiu Xian'er, maka dia pasti akan patuh. Saya sering ikut ayah ke pertemuan bisnis, dan saya sudah lama menguasai seni. Keahlian membaca wajah dan niat. Luwu dan Xiu Xian'er. Sekilas saja terlihat ikatan mereka, sangat luar biasa. Lihat Luwu sekarang. Caranya panik. Hanya membuktikan bahwa saya. Itu benar sekali. Kamu pembuat onar. Terima kasih wakil kepala sekolah Shen. Jika kamu bukan kakak perempuan terbaik ibuku, aku tidak akan pernah setuju untuk perbuatan jahat seperti menyamar menjadi orang lain. Lain kali, jangan lakukan ini lagi. Bahkan jika kamu tidak suka, guru baru telah tiba. Kamu bisa bicara dengan kepala sekolah Sun. Kamu tidak bisa menggunakan metode seperti ini untuk menyingkirkan seseorang. Anda benar wakil kepala sekolah Shen.
Tenang saja. Ini adalah terakhir kalinya, karena Luwo ini akan segera meninggalkan sekolah ini. Ini. Profil ini. Sungguh menyerupai kakak perempuanku. Kakak, kapan kakak akan mengajari Yun Eri jalan bela diri? Sosial dari Ibu Luwu. Belajar bisa membuatmu bijak dan cerdas. Pada saat yang sama, bisa membantu saya di jalan kultivasi sastra, menjadi master ranah tak terkalahkan, yang tidak lebih lemah dari jalan bela diri. Aku akan mendengarkanmu, kakak. Kakak, aku dengar dari kepala sekolah bahwa kakak akan pergi. Lalu, apakah Yun-er harus di masa depan tidak akan bisa melihat kakak lagi? Penyebab kematian suami saya masih belum diketahui. Saya memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. SMA nomor 1 adalah tempat suami saya dulu tinggal. Sekarang, saya telah menemukan beberapa petunjuk di sini. Saatnya untuk melanjutkan hidup. Kakak perempuan saya memiliki seorang putra. Dia mengenakan liontin jiok yang identik. Jika kedua liontin itu disatukan, mungkin bisa menemukan keberadaan saya. Menggunakan metode ini sekarang untuk membuatmu meninggalkan sekolah adalah yang terbaik. Bagaimanapun murid-murid ini memiliki status tinggi. Mereka bukan jenis orang yang bisa diajar oleh orang biasa sepertimu. Utang karena menyelamatkan nyawaku kemarin. Sekarang dianggap lunas. 10 tahun telah berlalu. Aku bertanya-tanya, bagaimana keadaan kakak perempuanku? Akankah anakmu menemuiku? Tunggu. Jimat Gyoko. Ibu. 10 tahun. Saya tidak menyangka Wur saya sudah tumbuh begitu besar. Melihatmu aman dan sehat. Ibu akhirnya bisa tenang. Dia sebenarnya adalah putra kakak perempuanku. Jadi baru saja aku menyamar sebagai sosok kakak perempuan. Sungguh sangat memalukan. Kakak, aku minta maaf. Aku menyamar sebagai dirimu barusan. Karena aku ingin. Tidak apa-apa. Niatmu sudah benar. Sekarang, melihat Wir dan kamu di sekolah yang sama, itu juga bisa dianggap sebagai takdir. Jika di masa depan, kalian berdua bisa menempuh jalan ini bersama. Tubuh utama saya mengalami masalah. Tidak banyak waktu tersisa. Ibu. Aku bisa berdiri sendiri sekarang. Aku akan membantumu. Jalan bela diri dan sastra, ranah tak terkalahkan. Tidak apa-apa. Jika kamu ingin datang, maka datanglah. Setelah bayangan saya memudar, akan meninggalkan peta rute. Ikuti rute di peta. Dan kamu akan bisa menemukan saya. Namun, kamu harus bersiap sepenuhnya. Tempat itu tidaklah sederhana. Jangan ceroboh. Mengambil. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat serahkan liontin giok itu. Dengan statusmu saat ini sebagai orang biasa, ingin pergi mencari kakak perempuanku, bukankah itu hanya melebih-lebihkan dirimu sendiri? Aku sedang menyelamatkanmu. Apa kamu mengerti? Bos, kita belum membuat kekacauan kan? Saat waktunya tiba Guru Lu tidak akan melampiaskan amarahnya kepada kita, bukan? Benarkah? Aku akan mengatakan ini sekali lagi. Berikan liontin giok itu padaku. Kamu berani mengangkat tangan terhadapku. Tidak tahu batasan dirimu sendiri. Tapi jalan cendekiawan, baru setengah langkah ranah tak terkalahkan. Petunjuk tentang ibu ada tepat di depanku. Bahkan jika aku harus mencurinya, aku akan mengambilnya kembali. Kupikir orang yang benar-benar tidak tahu diri adalah kamu. Tangkap. Apa yang membuatmu begitu senang? Mengapa kamu tidak memanggil saya? Saya tidak mengganggu kalian berdua kan? Saya hanya suka suasana yang ramai. Kepala sekolah The Sun, film was Anda akhirnya translated tiba. and Anda adalah narrated pahlawan by saya. M Media. Kepala sekolah, guru Anda datang seperti hujan yang dinantikan. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Sungguh menakutkan menjadi orang yang tidak berbudaya. Kamu bahkan tidak tahu cara berterima kasih dengan benar. Dia berada di ranah tak terkalahkan dari jalan cendekiawan. Mencoba merebutnya di depan dia. Kemungkinan tidak akan mudah. Aku menyelamatkan nyawamu. Dan bukan hanya kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu ingin menyerangku. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Di tubuhmu, tidak ada sedikit pun jejak kultivasi bela diri pada dirimu. Mencoba mencari kakak perempuanku adalah jalan menuju kematian. Aku
Guru Lu tinggallah di sekolah kami. Apakah Anda puas? Anak muda, jika kamu memaksakan sesuatu, kamu hanya akan mendapatkan hasil sebaliknya. Jika mereka tidak memahamimu, maka carilah cara agar mereka memahamimu. Saya lihat semua orang telah belajar dengan cukup giat akhir-akhir ini. Kalau begitu, saya akan memberi semua orang libur 3 hari lagi. Hebat. Bagus. Kepala Sekolah Sun, mendengar Anda mengatakan itu, saya sangat tersentuh hingga ingin segera mengakui Anda sebagai kakek saya. Saat ini juga, Kepala Sekolah Sun, guru Anda seperti cacing di dalam perut saya. Anda tahu persis apa yang saya pikirkan. Shang Qian, kamu pandai sekali berbicara. Saya bisa katakan, kamu belajar jalan cendekiawan dengan sangat baik. Kamu memiliki guru yang baik. Saya telah memutuskan, selama 3 hari ini, akan ditangani oleh Wakil Kepala Sekolah Shen, dan Guru Lu akan membawa semua orang ke Gunung Fuyun untuk pengalaman bertahan hidup di alam liar. Selama kita selesai tepat waktu dan berjalan keluar dari pegunungan Fuyun, maka untuk liburan musim panas, kita mendapat libur tambahan 1 bulan, dan tidak ada pekerjaan rumah. Selama tidak ada pekerjaan rumah, biarkan saya tinggal di gunung selama sebulan. Saya tidak keberatan. Aku. Mulut kecil. Tutup mulutmu. Kamu tidak cocok untuk berbicara. Baiklah. Semuanya bubar. Bubar. Wakil Kepala Sekolah Shen, apakah Anda puas? Terserah. Saya telah menciptakan kesempatan untuk mereka mengerti kamu. Kamu harus memegang teguh kesempatan ini. Saya hanya punya satu permintaan. Harus membawa mereka kembali dengan selamat untuk saya. Mengenai ibumu, ada beberapa hal yang perlu saya verifikasi lebih lanjut, agar kamu tidak berkeliaran seperti lalat tanpa kepala, menabrak segalanya. Kepala Sekolah Sun. Terima kasih. Bahwa saya telah mencapai ranah saya saat ini. Saya juga harus berterima kasih atas bimbingan dari ibumu saat itu. 3 hari ini, anggap saja sebagai pinjaman dari saya. Saya akan menyelidikinya dengan jelas dan memberikan jawaban kepadamu. Tuan muda, musuh bebuyutan pavilion Lingyun kita, Aula Asura telah muncul. Aula Asura 5 tahun lalu. Bukankah sudah kubasmi? Bagaimana mereka bisa muncul lagi? Situasi saat ini tidak diketahui. Kami hanya tahu mereka memiliki ketua aula yang baru. Sosok kuat di ranah tak terkalahkan. Mengingat dendam lama, sepertinya ini tidak menguntungkan bagi Anda. Ranah tak terkalahkan. Juga memiliki tahap awam dan tahap sempurna. Datang kepadaku sama saja mencari kematian. Saya menyadari masalah ini. Tugas utamamu sekarang adalah menyelidiki semua petunjuk mengenai ibuku dan kabar tentang ayahku. Dimengerti, Tuan. Penyebab kematian ayahku pastilah tidak sederhana. Jika tidak dengan ranah tak terkalahkan milik ibu, dia tidak akan terjebak selama 10 tahun. Selama aku melihat ibu, semuanya akan terungkap. Shen Ruoyun adalah satu-satunya terobosanku. Kakak, begitu aku mencapai peringkat sosok kuat tingkat tak terkalahkan, aku akan datang mencarimu. Itu akan segera terjadi. Tunggu saja sedikit lebih lama. Sebelum itu, aku akan melindungi Luo dengan baik. Pria itu hanyalah orang biasa. Sungguh tidak pantas berada di sekolah ini. Aku sudah punya rencana. Wakil Kepala Sekolah Shen, Anda memanggil saya. Kalian semua benar-benar ingin Luo meninggalkan sekolah. Tentu saja. Wakil Kepala Sekolah Shen, kami hanya ingin berlatih bela diri. Luo itu bersikeras mengajari kami ilmu sosial. Itu sangat membosankan. Jika bukan The karena film was peraturan sekolah translated yang menyatakan and bahwa seorang guru narrated tidak by bisa M dipecat Media. tanpa kesalahan, kami sudah pergi menemui kepala sekolah Sun untuk menyampaikan pendapat kami. Paling buruk, saya akan meminta keluarga saya mengatur pekerjaan untuk Luo. Anggap itu sebagai kompensasi untuknya. Aku akan membantumu. Dengan bantuan Wakil Kepala Sekolah Shen, saya tidak khawatir Luo tidak akan keluar. Pengalaman bertahan hidup besok. Siapkan saja sesuai rencanaku. Hari kepulangan akan menjadi saat dia pergi. Semuanya akan mengikuti pengaturan wakil kepala sekolah Shen. Gunung Fuyun. Saya datang.
Nah, apapun yang terjadi, Xiao Lai ayah Xiao Silo. perhatikan keselamatan dirimu sendiri. Itu hanya pengalaman bertahan hidup di alam liar. Apa yang mungkin terjadi? Lagi pula, dengan keahlianmu Ayan, orang awam bahkan tidak bisa mendekati saya. Nah, kalau boleh ayah usul, bisakah kita tidak ikut dalam kegiatan Lintian ayah Lingkri. bertahan hidup di alam liar ini? Dengan status ayah saat ini, di kota Jianan, adalah penguasa dunia bawah. Apakah ada yang tidak bisa ayah berikan padamu, Nat? Benar, paling-paling, kita bisa pindah sekolah. Ayah, aku tidak bisa mengandalkan perlindunganmu seumur hidupku. Aku ingin menantang diriku sendiri. Nona Shen. Sikap saya sebelumnya buruk. Saya meminta maaf kepada Anda. Tidak perlu meminta maaf. Aku hanya berharap kamu memiliki kesadaran diri. Aku akan menangani urusan kakak perempuanku. Jangan buat masalah untukku. Akan ada banyak kesempatan nanti untuk membuktikan diri saya. Jangan merusak hubungan saya dengannya. Yakinlah, saya benar-benar tidak akan membuat Anda kesulitan. Itu cukup masuk akal. Sekolah telah menyelenggarakan pengalaman bertahan hidup sebelumnya. Kamu orang baru. Jadi biarkan aku menjelaskan pembagian tugas. Saya akan bertanggung jawab atas keselamatan murid-murid. Dan kamu akan bertanggung jawab atas makanan pakaian dan tempat tinggal mereka. Dimengerti. Troyun, dengan adanya kamu di sini, saya bisa tenang. Kakak Xiao. Kakak Uang sebelumnya mengundangku ke rumahnya. Tapi aku benar-benar tidak punya waktu. Saya mengerti. Bagaimanapun kamu adalah seorang guru, kamu harus mencurahkan seluruh energimu kepada murid-muridmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Wakil Kepala Sekolah. Siapa ini? Saya Luwu. Guru wali kelas baru para murid. Yang bertanggung jawab mengajar ilmu humaniora. Guru Lu. Senang bertemu denganmu. Apa yang perlu dibanggakan? Itu hanya menjengkelkan. Ada apa denganmu, Nak? Kamu sama sekali tidak menghormati gurumu. Segera minta maaf kepada guru Lu. Kamu ingin aku meminta maaf padanya? Tidak mungkin. Hei, berhenti mengobrol. Ayo kita naik ke gunung. Jaga dirimu. Guru Lu. Anak ini. Para murid masih muda. Saya akan mendisiplinkan mereka dengan baik. Bersama saya. Wakil Kepala Sekolah Shen di sini. Di ranah tak terkalahkan setengah langkah. Saya benar-benar dapat menjamin keselamatan mereka. Yakinlah. Terima kasih atas kerja keras Anda. Beritahu ketua aula, ikan telah masuk ke dalam perangkap. Sesuai rencana dan pengaturan, Wakil Kepala Sekolah Shen. Apakah semuanya sudah siap? Bos, jangan khawatir. Lokasinya tidak jauh dari sini. Perangkap sudah dipasang. Saat waktunya tiba, aku akan memancing Luwu ke sana, asal dia masuk perangkap. Meskipun dia tidak terluka parah, kita harus membuatnya tidak berdaya. Dengan begitu, dia tidak punya pilihan selain mundur dari kegiatan ini. Bos, dengan 4 pendekat tak terkalahkan kita, itu sudah cukup untuk menakut-nakuti mereka. Mengapa membuang tenaga? Ketua aula telah menginstruksikan, kenali diri dan musuh tak akan terkalahkan. Kita harus menunggu sampai tahu kultivasi Luwu. Menguji dulu adalah langkah yang tepat. Racun ini cukup untuk membunuh seekor harimau. Jika Luwu bahkan tidak bisa menahan ini, maka belum terlambat untuk membunuhnya nanti. Para murid ini telah menggali perangkap sebelumnya yang akan menghemat usaha kita. Sebentar lagi, biarkan mereka mati di tempat. Begitu Luwu terkena serangan, aku akan segera menahan. Pendekar tingkat setengah langkah tak terkalahkan itu. Adapun sisanya, bunuh mereka semua. Jangan sisakan satu pun. Aku membawa serbuk pemikat lebah. Begitu menyentuh tubuhnya, kawanan lebah akan turun. Itu tidak akan mematikan, tapi itu akan membuat guru Lu sulit untuk menahannya. Oke. Mengenai bandit yang menghalangi jalan, Tuan Muda Ine sudah membuat pengaturan. Ketika saatnya tiba, saya akan membuat pengorbanan kecil dan mengalami cedera ringan. Dengan Luwo yang gagal melindungi kita, mari kita lihat bagaimana dia bisa terus tinggal di sekolah ini. Jadi bocah-bocah ingusan ini sedang berencana untuk mengusirku. Sebagai guru, saya pasti akan mendisiplinkan kalian dengan baik dan memberitahu kalian apa artinya menghormati guru dan menjaga tata krama. Di luar lingkungan sekolah, kultivasi bela diriku sudah pulih. Bocah, kamu akan mengalami masa-masa sulit. Kakak, aku melakukan ini semata-mata untuk melindunginya. Orang biasa seharusnya tetap di tempat mereka seharusnya. Saya yakin kamu tahu hal ini dan pasti bisa memahaminya. Setelah itu Raja Harimau di pegunungan. Dengan bubuk harimau perah, aku akan memancingnya ke sini. Raja Harimau berada di level setengah langkah tak terkalahkan.
Ia bisa mendeteksi tingkat kultivasi Luwu. Hari ini, semua orang dari SMN nomor 1 harus mati di pegunungan Gunung Fuyon. Jangan biarkan ada yang selamat. Silong, kemari, ayo kita dirikan tenda bersama. Guru Lu. Para murid semuanya lapar. Mengapa Anda tidak? Guru, tangkapkan kami beberapa kelinci, agar kami bisa mencicipi daging segar. Itu hanya membuang-buang waktu. Hari akan segera gelap. Jika tenda tidak dipasang dengan benar, kita semua harus tidur di atas pohon. Itu tidak akan menghambat apapun. Saya tahu bahwa 500 meter di depan ada lubang kelinci. Kita akan melihatnya begitu kita berjalan ke sana. Xiang Qian, apakah kamu sangat mengenal tempat ini? Kamu tidak sedang mengintai lokasi ini sebelumnya untuk menjebak gurumu kan? Bagaimana mungkin? Saya bahkan belum pernah ke Gunung Fuyon. Sebelumnya, saya mendengar dari seorang senior bahwa ada lubang kelinci di depan. Jadi begitu rupanya. Saya tadi hanya bercanda denganmu. Kamu adalah murid kesayangan guru. Bagaimana mungkin kamu menjebak gurumu sendiri? Nona Shen, mari kita pergi ke sana untuk mencari buruan. Dan mengenai keselamatan para murid, saya serahkan padamu. Pergilah lebih awal dan kembali lebih awal. Tetaplah aman. Ayo. Lelucon macam apa ini? Panjang kayu setebal ini. Bagaimana Luwu menancapkannya? Guru Lu, lubang kelinci ada tepat di depan. Kita harus berhasil dalam satu serangan. Tunggu dia jatuh ke dalam perangkap, maka belum terlambat untuk bertindak. Guru Lu. Ada apa Xiang Qian? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada guru? Tidak. Saya hanya ingin memberitahu Anda. Berhati-hatilah. Sepertinya anak kecil ini tidak memiliki niat jahat, hanya sedikit nakal. Dengan sedikit pendisiplinan, dia masih bisa menjadi seseorang yang berharga. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia tidak terperosok? Kita kurang beruntung hari ini. Kelincinya tidak ada di sarang. Tidak, apa yang sebenarnya terjadi setelah aku memasang perangkap itu? Jelas-jelas sudah ditempatkan di dalam gua. Kaki kelinci-kelinci itu sudah diikat. Bagaimana mungkin mereka bisa menghilang? Si empat, apa yang terjadi? Bukankah sudah kubilang untuk mengawasi kelinci-kelinci itu? Bos, saya haus. Jadi saya meminum darah kelinci itu. Saya membuang bangkainya. Bodoh kau, bagi seorang ahli. Detail sekecil apapun yang tidak wajar di sekitarnya pasti akan memicu kewaspadaan mereka. Misinya gagal. Bisa kau bertanggung jawab atas hal ini? Bos, bocah-bocah itu tidak akan berpikir sejauh itu. Sekarang kita harus mempertimbangkan kenapa Luwu tidak jatuh ke dalam perangkap. Apakah itu kebetulan atau hanya tipu muslihat kecil? pasti aku salah mengingat lokasinya? Lupakan saja. Ayo kita kembali dan melapor pada bos dulu. Kita masih punya rencana cadangan. Kegagalan ini tidak berarti apa-apa. Tepat di sini, saya tiba-tiba merasa tidak tenang. Kita harus segera kembali. Guru Lu, kalau tidak ada apa-apa lupakan saja. Ayo kita kembali. The film was translated and narrated by M. Media. Darahnya masih hangat. Seseorang baru saja berada di sini. Dia menemukannya. Ikuti perintah saya, serang bersama-sama. Meskipun dia berada di ranah yang sama dengan kita, dia pasti akan mati. Selain orang-orang dari Gunung Fuyon, Sema nomor 1, ada orang lain juga. Adalah para pemburu. Atau pembunuh dari Aula Asura. Tunggu sebentar. Guru Lu, tidakkah Anda mendengar apa yang saya katakan? Ayo kita kembali dulu. Jangan bergerak. Ibu ayah, maafkan aku. Kamu tidak hanya mengecewakan orang tuamu. Dan kamu juga telah berbuat salah kepada guru. Guru Lu. Aku. Jika ada sesuatu kita bisa bicara di atas. Saya sebenarnya tidak kehilangan nyawa. Saya bersumpah, saya tidak akan pernah mendaki gunung terkutuk ini lagi. Ada yang tidak beres. Saya jelas-jelas memasangnya sebagai perangkap binatang tadi. Bagaimana bisa berubah menjadi bilah tajam? Bilah ini dilapisi dengan racun yang mematikan. Jika seseorang tergores olehnya, orang awam pasti akan tewas. Tidak, Guru Lu, saya bersumpah. Saya hanya bermaksud untuk, itu hanya luka luar kecil. Saya benar-benar tidak berniat menyakiti Anda, Guru.
Guru tahu sifatmu tidaklah buruk. Jika tidak, kamu tidak akan mengingatkanku. Benarkan? Orang yang mengubah jebakan itu adalah orang lain. Guru Lu. Terima kasih. Guru Anda menyelamatkan hidup saya. Saya berjanji, saya tidak akan pernah lagi melawan Anda. Saya akan mendengarkan Anda dan belajar dengan giat. Kemari. Belajar adalah hal yang baik. Saya sangat senang. Selesai. Setelah ini beres, saya akan perlahan-lahan mengajar murid lainnya satu persatu. Benarkan, membimbing mereka satu persatu, dan pasti akan ada perubahan. Saya harap kamu bukan berasal dari Aula Asura. Jika kamu memang berasal dari sana, hanya karena kamu berani mencelakai murid-murid saya akan memusnahkan seluruh keluargamu. Ayo pergi. Bos, perangkapnya gagal. Kita tidak bisa memastikan kultivasi Luwu. Bersiaplah untuk melepaskan Raja Harimau. Jika kita masih belum bisa mengukur kekuatan Luwu, jangan gegabah untuk bergerak. Kalau dia benar-benar setengah langkah tak terkalahkan, kita semua akan menyerang bersama. Mereka pasti tidak akan punya jalan keluar. Jika dia benar-benar berada di ranah tak terkalahkan, menyerang hanya akan membawa kematian. Maksudmu Luwu tidak terjebak dalam perangkap, dan kamu masih harus menyelamatkannya. Penilaian saya adalah, Guru Lu sebenarnya adalah orang yang memiliki integritas. Kenapa kita tidak berhenti saja menargetkannya? Lagi pula, Guru Lu menyuruh kita untuk belajar dengan giat, dan itu bukan masalah besar kan? Sepertinya kepalamu baru saja ditendang keledai. Membelanya. Apa kamu berencana ikut ujian masuk pasca sarjana? Masih belajar? Pergi sana. Jangan marah bos. Meskipun Shangqi yang berkhianat, bukankah itu berarti kita masih di sini? Lagi pula, saya tidak percaya Luwu bisa menghindari rencana susulan kita. Apa kamu benar-benar baik-baik saja? Nona Shen. Apakah kamu berharap saya bukan dari sana? Jadi mengenai Leontin Giok itu? Tidak. Saya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Urusan kakaknya bukanlah sesuatu yang bisa dicampuri oleh orang awam seperti kamu. Tunggu sampai kamu jadi ahli jalan bela diri atau jalan cendekia sebelum bicara. Apakah Nona Shen berpikir bahwa saya sangat lemah? Bukankah itu sudah jelas? Jika kamu memang seorang ahli, bukankah seharusnya kamu sudah merebut jimat giok itu sejak lama? Bahwa saya mencapai ranah saya saat ini adalah berkat bimbingan yang diberikan ibumu kepada saya saat itu. 3 hari ini, anggaplah itu sebagai pinjaman dari saya. Saya akan menyelidiki ini secara menyeluruh dan memberikan Anda jawaban. Anak muda, jika kau memaksakan sesuatu, kau hanya akan mendapatkan hasil yang sebaliknya. Mereka tidak memahamimu, jadi kau harus mencari cara agar mereka memahamimu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Jika kakak saya melihat kerendahan hatimu, dia pasti akan sangat senang. 10 tahun yang lalu, kakak saya mengajari saya cara untuk sukses. 10 tahun kemudian, saya mengajari cara melihat dirimu dengan jelas. Sesuap makanan seteguk air, semuanya sudah digariskan. Namun ada satu hal yang harus saya ingatkan kepadamu. 3 hari ke depan ini tidak akan berjalan damai. Saya menyadarinya. Guru Lu, apa yang sedang kalian bicarakan? Saya akan pergi mengawasi mereka. Kalian teruslah mengobrol. Saya tidak menyangka mereka akan mengirim gadis kecil ini untuk berurusan dengan saya. Lin Keni, apa yang kamu butuhkan dariku? Tidak ada apa-apa yang terlalu penting. Saya hanya ingin mengobrol dengan Guru Lu, mengobrol sebentar tentang pelajaran. Mungkinkah tebakan saya salah? Gadis kecil ini tidak dikirim oleh mereka untuk berurusan dengan saya, melainkan benar-benar telah bertobat dan ingin belajar. Apakah kepribadian saya benar-benar semenarik itu? Keinginan untuk belajar adalah hal yang baik. Kemarilah, biarkan saya memberi kamu bimbingan tambahan. Tidak, mana ada yang bawa buku pelajaran ke alam liar? Guru Lu, apa kamu sudah gila? Bukankah kamu bilang ingin belajar? Jadi apa salahnya membawa buku? Siapa juga yang mau belajar? Tidak, bukan itu maksud saya. Guru Lu, belajar tidak harus selalu tentang seni liberal. Kamu juga bisa belajar jalan bela diri. Kamu ingin mempelajari jalan bela diri? Guru Lu, apakah kamu tahu jalan bela diri? Ajari aku dengan cepat. Saya tidak tahu. Guru Lu, apa kamu pikir kamu? Apakah ini sangat lucu? Benarkah? Hanya sedikit. Hanya sedikit. Kamu benar-benar sadar diri bukan? Saya selesai bicara. Saya pergi duluan.
Linkeni, tidakkah kamu ingin tinggal dan mengobrol lebih lama? Seni liberal yang saya ajarkan, tidak kalah dengan jalan bela diri. Guru Lu, jika kamu mengucapkan satu kata lagi, saya benar-benar tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memukulmu. Kamu tidak apa-apa, Linkeni. Selesai. Bos, saya benar-benar berpikir Guru Lu cukup hebat. Haruskah kita mengikatnya? Guru Lu, saya baik-baik saja. Saya akan segera ke sana. Dah. Nakal. Ayo bos, Raja Harimau akan mengikuti aroma bubuk pemikat harimau untuk menemukan Luwu dan yang lainnya. Baiklah, dalam ranah yang sama, wanita ahli jalan cendekia itu bukan tandingan Raja Harimau. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi jika tidak ada yang salah. Kali ini, kita pasti bisa mengungkap kekuatan sejati Luwu. Ayo pergi. Mengapa rasanya seperti telah sedikit terpengaruh? Sesuatu yang kotor telah masuk ke dalamnya. Menyebalkan. Jika sebelumnya saya masih ragu tentang jebakan itu, sekarang saya bisa memastikannya. Maka sekarang kita bisa mengonfirmasinya. Ini pasti perbuatan para pembunuh dari Aula Asura. Saya harus menemukan tikus-tikus ini, membasmi mereka. Guru Lu, kita akan makan. Guru mohon tetap di sini untuk saat ini. Wakil Kepala Sekolah Shen, Anda harus mencoba ini. Ini bebek panggang Kuan Jude. Tapi saya sudah memberitahu ayah. Itu disiapkan khusus untuk saya. Baunya luar biasa. Ini. Terima kasih Silong. Berikan juga sedikit kepada Guru Lu. Saya tidak akan memberinya sedikit pun. Jangan hanya berdiri di sana. Semuanya ayo makan. Ayo, ayo. Guru Lu, saya tidak punya pengalaman bertahan hidup di alam liar. Saya hanya membawa buah-buahan. Jika guru tidak keberatan, guru silakan makan sedikit dulu. Kalau begitu terima kasih. Bos, saya sudah menghancurkan sarang lebah itu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia pasti akan mengikuti bubuk pemikat lebah dan melacak kita ke sini. Saya akan menghadiahi kalian ekor bebek untuk dimakan. Bosan hidup. The film was translated and narrated by M Media. Keni, kamu yang paling bisa diandalkan. Si Sang Qiang yang tidak berguna itu bukan hanya gagal, dia bahkan tertangkap. Begitu kita mengusir Luwu, kelas akan jadi milik kita. Jika Guru Lu diusir karena saya, bukankah itu terlalu menyedihkan? Meskipun saya tidak suka belajar sastra, tapi dia sebenarnya orang yang baik. Guru Lu, Anda saja yang makan. Murid-murid ini sebenarnya tidak jahat. Mereka memiliki kasih sayang dan kebaikan. Dengan bimbingan yang tepat di masa depan, saat mereka tumbuh dewasa, mereka pasti akan mencapai hal-hal besar. Guru Lu, di belakang Anda, Apa yang ada di belakang saya? seekor harimau. Sialan, bergeraklah kakiku. Wunan bantu aku berdiri dengan cepat. Bantu aku berdiri. Bos, kaki saya juga tidak bisa berdiri lagi. Lagi pula berlari pun percuma. Menghadapi Raja Harimau dengan kilau tian di dahinya, itu jelas. Binatang buas setengah langkah ranah tak terkalahkan. Sekali kibasan kita berdua akan hancur. Jangan bicara omong kosong. Jangan kira, aku tidak tahu. Raja Harimau tidak akan mudah meninggalkan sarangnya, kecuali seseorang menggunakan bubuk pemikat harimau. Linkeni, bubuk macam apa yang kamu gunakan? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Pembuat onar itu telah mencelakai kita semua. Tak disangka di masa muda ini. Hari ini aku harus mati di rahang harimau. Sungguh tragis. Sudah saya katakan Xiao Silong, kamu memang cocok untuk belajar. Lihat betapa bagusnya perkataan itu. Sangat fasil. Apa yang kamu tahu? Ini semua karena kamu. Dasar brengsek. Raja Harimau sudah di sini. Kamu akan menjadi orang pertama yang dimangsanya. Saya minta maaf Guru Lu. Ini semua salah saya. Di kehidupan saya berikutnya, saya akan melayani Anda untuk menebus kesalahan ini.
Sudah cukup. Sudah saatnya saya bertindak. Jangan bergerak. Meskipun saya bukan tandingan Raja Harimau di ranah yang sama, tapi saya akan tetap berusaha semampu saya. Demi kesempatan, agar kamu bisa bertahan hidup. Nona Shen, sebenarnya, tidak perlu serepot itu. Saya hanya... Diam. Jangan menambah masalah saya. Cepat bawa murid-murid itu pergi. Pergilah temui kepala sekolah Sun. Jika masih ada waktu. Saya tidak perlu mati. Bisakah saya katakan bahwa Raja Harimau bisa menghancurkanmu dalam sekali ayun? Apa gunanya kamu memancingnya pergi? Jimat giok ini, berikan kepada saya dulu. Baiklah. Simpan bersama saya. Saya seharusnya baik-baik saja. Nona, berhentilah membohongi dirimu sendiri maukah? Kamu hampir jalan cendekia setengah langkah tak terkalahkan. Bukan jalur bela diri. Tanpa mencapai ranah tak terkalahkan. Jalur keilmuan selalu lebih lemah daripada jalur bela diri. Bagaimana kamu bisa melawan ilmu bela diri Raja Harimau? Ranah setengah langkah tak terkalahkan. Nona Shen, sebenarnya saya sendiri bisa menangani ini. Kamu pergi saja dan lindungi para murid. Berisik, cepat bawa mereka pergi. Hari ini, saya akan menggunakan jalan cendekia setengah langkah tak terkalahkan untuk mengakhiri hidup binatang ini. Mati. Seperti inilah sosok ahli yang sebenarnya. Bisa terbang di udara. Aku selamat. Wakil Kepala Sekolah Shen sangat hebat. Mulai sekarang siapapun yang menyuruh saya belajar, akan saya hancurkan kepalanya. Saya ingin belajar bela diri. Saya ingin menjadi seorang ahli seperti Wakil Kepala Sekolah Shen. Hari ini, pelajaran pertama yang akan saya ajarkan kepadamu adalah seseorang juga bisa menjadi ahli melalui belajar. Di dunia ini, jalan bela diri bukanlah satu-satunya cara untuk unggul. Ikat dan bunuh. Terlalu percaya diri. Di hadapan ahli puncak jalan cendekia. Satu kata perintah saja. Sudah cukup untuk melenyapkan Raja Harimau. Kamu masih jauh dari level itu. Awasi Luwu dengan ketat. Tuan muda dari Pavilion Lingyun. Bukan orang bodoh yang tidak berguna. Dia pasti akan bergerak. Apakah ini benar-benar sepadan dengan usaha ini? Padahal satu kata saja sudah bisa menyelesaikannya. Mati. Wakil Kepala Sekolah Xie telah bertindak. Wakil Kepala Sekolah Shen telah tumbang. Apa kau bercanda? Bukankah Wakil Kepala Sekolah Shen berada di tingkat tak The terkalahkan? film was Bagaimana dia bisa translated tumbang? and narrated by M Tidak, Media. harimau ini telah memasuki ranah tak terkalahkan. Lari. Kakak saya telah mengecewakanmu. Saya tidak bisa melindungi putramu. Katakan padaku, mengapa kamu harus melalui kesulitan ini? Kamu pikir kamu mampu, tapi kamu justru membuat kekacauan besar. Katakan padaku kamu benar-benar membuat para murid menertawakanmu bukan? Maju selangkah lagi. Dan kamu mati sekarang juga. Setelah berubah menjadi binatang, ranah tak terkalahkan, memang bisa memahami bahasa manusia. Lupakan. Mengingat betapa kerasnya kamu berlatih untuk berkultivasi. Saya akan mengampunimu. Enyahlah. Mencari mati. Enyahlah. Mundur. Anggap saja kamu beruntung. Jika tidak, saya pasti sudah mengulitimu hidup-hidup. Sayang sekali. Para murid tidak sempat melihat sisi tak terkalahkan guru mereka. Jika saya ingin membuktikan diri, saya harus mencari kesempatan lain. Jangan buat saya menunggu terlalu lama. Apakah saya yang menjadi pemburu atau mangsanya? Itu belum pasti. Bos, auman harimau itu telah berhenti. Apakah Luwu dan yang lainnya sudah mati? Kepala aula mengatakan, Luwu orang ini tidak semudah itu untuk dihadapi. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Harimau, dia pasti akan memberikan perlawanan. Tidak mungkin berakhir secepat ini. Bagaimana jika mereka belum mati? Maka kita lari. Jika Raja Harimau dari ranah tak terkalahkan saja terpaksa mundur, maka Luwu pasti juga berada di ranah tak terkalahkan. Keempat, pergilah dan selidiki untuk kita. Pergi dan intai tempat itu. Dimengerti, Luwu, bukannya saya memandang rendah kamu, tapi kamu mengusir Raja Harimau. Jangan bermimpi. Tepat sekali. Luwu, guru Anda hanya sedikit lebih kuat dari kami. Hanya sedikit saja. Tapi dibandingkan dengan Wakil Kepala Sekolah Shen, Anda jauh tertinggal. Bahkan Wakil Kepala Sekolah Shen bukan tandingan Raja Harimau itu. Kamu pikir kamu siapa? Guru Lu, ini bukan saatnya untuk bercanda. Percayalah padanya.
tidak akan ingin putranya menjadi seseorang yang haus pujian dan bertindak sembrono. Saya benar-benar menyelamatkan kalian semua. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Haruskah saya menunjukkan beberapa trik lagi untuk membuktikannya? Hentikan. Siapa yang tahu kalau kamu menyiapkan ini sebelumnya, lagi pula dengan teknologi yang begitu canggih saat ini. Ingin membuat sedikit keributan. Juga tidak sulit. Kamu bisa saja bilang padaku kalau kamu bisa terbang sekarang. Dan aku tetap tidak akan percaya itu nyata. Baiklah, untuk apa kau bersikap begitu? Untuk apa kamu bersikap sombong? Tepat sekali, tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak percaya. Terkadang saya benar-benar ingin memukul seseorang. Ingin mendapatkan kepercayaan mereka. Mengapa itu begitu sulit? Guru Lu, saya percaya pada Anda. Lin Keni, beritahu mereka dengan cepat. Apakah guru ini seorang ahli atau bukan? Bahkan jika Guru Lu berbohong, saya tetap percaya padanya. Jika kamu tidak mau membantu, kamu diam saja. Kamu hanya membuat keadaan semakin buruk. Apa maksudmu meskipun saya katakan itu semua adalah kebenaran? Guru Lu, Anda tidak perlu menjelaskan. Lin Keni, akulah yang mengajarimu. Bahkan jika kau mengatakan, Guru membunuh Raja Harimau, aku akan mempercayaimu. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang dan belajar dengan giat. Pengkhianat lainnya. Cukup. Saya percaya, kepala sekolah Sunlah yang menyelamatkan kita. Saat saya membawa murid-murid untuk bertahan hidup di alam liar sebelumnya, kepala sekolah akan mengawasi dari balik bayang-bayang. Jadi, Raja Harimau diusir oleh kepala sekolah. Tidak heran. Tidak. Apa kamu hanya mengarang cerita? Apakah orang tua itu benar-benar datang? Kenapa aku tidak melihatnya? Jadi itu Sun Shantian, rubah tua itu, bergerak di balik layar dengan ranah tak terkalahkan miliknya dalam jalan Candekia, mengusir harimau yang baru saja memasuki ranah tak terkalahkan. Itu masuk akal. Kita sudah mendapat informasinya. Mundur. Guru Lu, jika Anda ingin membuktikan nilai Anda harus melakukannya secara terang-terangan. Jangan melakukan hal-hal seperti mencuri pujian dari orang lain. Jangan lakukan itu. Sebaiknya Anda menjaga perilaku Anda. Guru Lu, bahkan jika mereka tidak percaya pada Anda, saya percaya pada Anda, Guru. Berhenti mempercayaiku. Saya mohon. Berhenti mempercayaiku. Bos, hari ini adalah hari terakhir pelatihan bertahan hidup di alam liar. Jika kita tidak bertindak, sekarang semuanya akan terlambat. Jangan khawatir. Orang-orang yang sudah saya atur masih menunggu di depan. Saat itu tiba wakil kepala sekolah Chef akan menemukan cara untuk meninggalkan kita. Saya akan sengaja membuat diri saya terluka. Dan kesalahan, karena pengawasan yang buruk, akan membuat Luwu mustahil untuk meloloskan diri. Luwu, kau tidak akan bisa lolos kali ini. Lebih baik kau menyerah dan segera pergi dari sini. Semuanya bersiaplah. Kita akan segera sampai. Apa kalian semua tuli? Jawab jika kalian mendengarku. Jangan khawatir. Kami sudah bersiap. Bersihkan lehermu. Dan tunggu saja giliranmu. Keempat. Apa kau yakin Sun Shantian bergerak dari balik bayang-bayang? Aku yakin. Wakil kepala sekolah Shan sendiri yang mengatakannya secara langsung. Bagus. Biarkan Sun Shantian di balik bayang-bayang itu. Serahkan pada kepala aula untuk menanganinya. Kita akan menyerang langsung untuk membereskan sisanya. Tapi kita belum menyelidiki kekuatan asli Luwu. Menyerang langsung mungkin agak berisiko. Tidak masalah. Karena kepala aula ada di balik bayang-bayang. Kita tidak perlu takut. Meskipun Luwu berada di ranah tak terkalahkan, kepala aula masih bisa menyelamatkan nyawa kita. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo kita bergerak sekarang. Sialan. Pekerja sementara ini berani-beraninya menutup teleponku. Potong gaji mereka. Saya harus memotong gaji mereka. Dan mereka bahkan bilang, untuk memberitahuku, agar mencuci leher dan menunggu, untuk siapa mereka melakukan pertunjukan ini. Ayo pergi. Guru Lu, bisakah Anda membantu saya menjaga mereka? Saya akan segera melakukan terobosan ranah. Jadi saya tidak bisa meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Aura seluruh tubuhnya tidak stabil, bahkan mengalirkannya saja sulit. Menerobos tingkat. Siapa yang sedang kamu coba tipu jika ingin menipuku? Setidaknya buatlah cerita yang lebih baik. Nona Shen, fokuslah pada penerobosan tingkatmu. Saya harap kamu berada di ranah tak terkalahkan, akan muncul di hadapanku. Lanjutkan.
Saya akan melakukan yang terbaik. Guru Lu, apakah wakil kepala sekolah Shen benar-benar akan melakukan terobosan malam ini? Apakah dia akan menjadi seorang pendekar tak terkalahkan? Penerobosan tingkat macam apa ini? Mungkin di kehidupan berikutnya. Akhirnya, saya berhasil mengelabui mereka. Saya berharap langkah terakhir ini mungkin berhasil untuk melindungi putra kakak saya. Saya benar-benar telah berusaha keras. Untungnya, Lu akan segera meninggalkan sekolah ini. Guru Lu, dengan perginya wakil kepala sekolah Shen, kamu harus melindungi kami. Jangan khawatir. Dengan adanya guru di sini, saya pasti akan menjagamu tetap aman. Jika ada pajak untuk kesombongan, kamu pasti sudah bangkrut. Hanya kamu, dan kamu pikir bisa melindungi kami. Jika bandit muncul sebentar lagi, saya sudah cukup bersyukur. Jika kamu tidak segera melarikan diri. Apa menurutmu? Jika kita menghadapi bahaya, gurumu akan menjadi orang pertama yang lari. Bisakah kamu mendengar pikiranku? Bagaimana mungkin? Gurumu bukanlah dewa. Bagaimana saya bisa tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu benar-benar mengejutkan tuan muda ini. Aku pikir kamu benar-benar bisa mendengar pikiranku. Aku pasti sudah gila. Aku harus menjauh darinya di masa depan. Ini terlalu menyeramkan. Para aktor ini sangat tidak profesional. Aku membawa orang ke sini. Mengapa mereka belum muncul? Berhenti melihat-lihat. Orang-orang itu sudah hampir sampai. Lu, guru apa yang sedang Anda katakan? Siapa mereka? Guru Lu, saya ingin melaporkan sesuatu. Ada penyergapan di depan. Baik, Guru Lu. Bos saya menyewa orang untuk berperan sebagai bandit, untuk menakut-nakuti Anda. Anda jangan sampai terjebak. Xiao Zilong akan sengaja melukai dirinya sendiri, lalu membuat seolah-olah Anda lalai dalam tugas. Dengan begitu, sekolah akan punya alasan untuk memecat Anda. Anda harus waspada sejak dini. Terima kasih, Lin Keni. Bos, mereka mengkhianati kita. Saya tidak tuli. Jadi apakah kita? Lanjut. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Saya tidak percaya Lu bisa melihat saya sang tuan muda terluka dan tidak campur tangan. Ini adalah jebakan yang sudah diperhitungkan. Dia tidak bisa meloloskan diri. Saya harap keadaan tidak menjadi terlalu rumit. Anak-anak ini seharusnya tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa ekor tikus belum juga muncul. Tuan muda benar-benar hebat. Orang yang saya cari telah muncul. Lu, kamu tamat. Aneh. Bukankah Xiao Zilong mencari orang awam? Mengapa di tubuh mereka memiliki aura yang begitu kuat? Ada yang tidak beres. Seseorang telah mengubah situasinya. Para murid dalam bahaya. Wakil kepala sekolah Shen, jangan buang energimu. Aku sudah memasang penghalang di sekitar area ini. Tidak peduli apa yang kau katakan, mereka tidak bisa mendengarmu. Setengah langkah tak terkalahkan. Sial. Siapa kalian sebenarnya? Latar belakang para murid ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian sakiti. Lelukon, bahkan Sun Shantian, sosok kuat di ranah tak terkalahkan itu, tidak kami takuti. Mengapa kami harus takut pada beberapa bocah? Apa kau punya kata-kata terakhir? Pergilah ke bawah sana dulu baru bicara lagi. Mati kau. Bos, dari mana kau menemukan figuran ini? Mereka terlihat cukup meyakinkan. Jika aku tidak tahu sebelumnya, aku pasti mengira mereka perampok sungguhan. Mereka itu, orang-orang yang saya bayar mahal untuk disewa. Mengapa satu orang hilang, dan kamu bahkan tidak memberi tahu tuan muda ini? Sangat tidak profesional. Saya pasti akan memotong gajinya. Lu, sudahkah kau memikirkan bagaimana caramu mati? Figuran hanyalah figuran. Bukankah seharusnya kamu datang ke sini dan sudah menusukku sekarang? Melukaiku saja sudah cukup untuk mengakhiri permainan ini. Xiao Zilong, di mana kau menemukan orang-orang ini? Ini sangat tidak profesional. Apa gunanya menargetkan Guru Lu? Seharusnya kau menusuk dirimu sendiri lebih dulu. Hentikan latihan itu. Ayo tusuk saja aku. Sialan, apa kalian semua tuli? Bosku menyuruh kalian bekerja. Kenapa kalian berdiri di sana seperti patung? Apa kalian tidak menginginkan bayaran kalian? Berisik. Mencari mati. Apakah figuran zaman sekarang? Semuanya sekarang ini. Mereka tidak tahu kemampuan diri sendiri. Mereka benar-benar mencoba membunuhku. Bos, apa kau tidak akan melakukan sesuatu? Ini pemberontakan. Wajahku, kalian semua telah merusaknya. Baiklah. Biarkan kamu menderita sedikit dulu baru aku akan menyelamatkanmu. Biarkan ini menjadi pelajaran untukmu. Xiao Zilong. Apakah kamu selalu seberani ini? Kau bahkan tidak tahu siapa bos kami. Tuan muda dari keluarga bangsawan. Konglomerat keuangan nomor 1 di Jiangnan.
Siapa yang berani menyinggung bos kami? Guru Lu, Anda tidak mengerti. Meskipun bos kami memukul orang, dia tidak pernah melakukannya secara cuma-cuma. Dia selalu membayar. Bagian itu benar. Jati murid-murid, semua orang suka dipukul olehnya. 10.000 kredit pertamparan. Seharusnya kalian senang akan hal itu. Kalian bertiga. Apa kalian tidak tahu siapa majikan kalian? Apa kalian tidak tahu apa yang seharusnya kalian lakukan? Selama Luwu masih hidup, Anda tidak bisa membunuhnya. Jangan gegabah. Dan kau. Saat kau keluar, kenapa kau bersikap begitu sombong? Apa kau tidak tahu siapa bos yang sebenarnya? Bukankah seharusnya kau menyapa saya tuan muda terlebih dahulu? Kenapa kau malah menyapa Luwu? Tidak berguna. Mengambil uang, tapi tidak melakukan pekerjaannya. Inilah akibatnya. Luwu, saya tidak punya waktu lagi untuk bermain denganmu selama saya terluka. Permainan ini berakhir. Dan kau bisa pergi. Ambil ini. Dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan lembut. Jika kau memukul terlalu keras, jangan harap kau mendapatkan bayaranmu. Bos, hitung aku juga. The film was translated and narrated by Bos, M jika Media. kita akan melakukannya, mari kita lakukan dengan benar. Jangan beri Luwu ini kesempatan sedikit pun. Baik. Tercela. Guru Lu, saya akan bersaksi untuk Anda saat waktunya tiba. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Guru Lu, saya juga akan bersaksi. Saya akan memberitahu kepala sekolah bahwa bos kami sendiri yang merancang ini. Anda tidak bertanggung jawab. Dua pengkhianat. Lihat saja bagaimana saya berurusan dengan kalian nanti. Apa yang kalian tunggu lakukan? Apa gunanya hanya memotong kaki? Lebih baik dipenggal. Dipenggal lebih cepat dan tidak terasa sakit. Bosan hidup. Xiao Zilong, semua orang tahu kau hanya berakting. Kau terlalu berlebihan bukan? Wonan, penampilanmu terlalu abstrak. Kau terlihat seperti orang bisu. Sudah cukup. Saatnya menderita sedikit. Maka kamu akan tahu seberapa hebat gurumu ini. Berhenti. Kedua ketiga, serang langsung. Aku akan menahan Luwu. Bos, tubuh kami membeku di tempat. Apa katamu? Bos, tubuh kami membeku di tempat. Sabda menjadi hukum. Bagaimana mungkin? Di seluruh Jianan, hanya Sun Shantian yang telah mencapai ranah tak terkalahkan dalam ilmu pengetahuan. Dia bisa menggunakan sabda hukum, tapi dia sudah ditahan oleh ketua aula. Bagaimana mungkin dia bisa bertindak? Bos, jangan pikirkan itu sekarang. Cepat selamatkan kami. Ada yang tidak beres. Segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Sesuatu mungkin telah salah. Mereka adalah pembunuh sungguhan. Lari! Tak satu pun dari kalian akan lolos hari ini. Bersiaplah untuk mati. Jaga jimat jip ibuku dengan aman. Saya akan datang untuk mengambilnya darimu sebentar lagi. Kalian orang-orang bodoh dari aula Asura, kemarilah dan mati. Kau berada di ranah tak terkalahkan. Ikat. Pedang kemarilah. Kalian sampah dari aula Asura. Pergilah kalian semua ke neraka. Luwu bukan. Apa yang baru saja dikatakan Guru Lu tentang dirinya? Tuan muda. Pavilion mana? Di seluruh Gretsia, hanya ada satu pavilion Lingyun. Saya tidak menyangka bahwa Luwu sebenarnya adalah tuan muda dari pavilion Lingyun. Dan saya pikir saya lebih kuat darinya. Betapa konyolnya. Kalau begitu kakak itu pasti adalah matriark pavilion Lingyun. Pemilik sejati pavilion Lingyun. Jadi itu artinya, guruku adalah tuan muda dari pavilion Lingyun yang terkuat di dunia. Apa aku sedang bermimpi? Bodoh sekali aku. Mengira aku bekerja melawan idolaku sendiri. Aku sudah menduganya. Guru Lu tidak akan berbohong padaku. Dia benar-benar mengusir Raja Harimau. Luwu, kau berani membunuh mereka.
Aku akan memastikan pavilion Lingyun milikmu dimusnahkan hingga ke akar-akarnya. Bocah lu itu, lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Aku mendukungmu. Dasar benda tua, saya akan segera mengirimmu ke alam baka. Majulah Raja Asura. Apa menurutmu saya takut padamu? Dasar pengecut tak bernyali. Dibandingkan dengan ketua aula sebelumnya, kamu jauh lebih rendah. Setidaknya dia punya nyali untuk menghadapi saya secara langsung. Loh. Yo, Shen Ruoyan. Kamu bicara duluan. mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Maaf, saya selalu mengira kamu adalah orang awam. Saya tidak menyangka bahwa kamu adalah pakar ranah tak terkalahkan. Kamu jauh lebih kuat dari saya. Tidak apa-apa. Kamu punya niat baik. Khawatir saya mungkin dalam bahaya. Saya harus berterima kasih padamu. Sebelumnya, kepala sekolah berjanji pada saya. Dia akan membantu saya mencari tahu berapa hal tentang ibu saya. Tentunya setelah kembali ke sekolah, dia harus memberi saya beberapa jawaban. Saat itu saya seharusnya sudah pergi. Baiklah, setelah kita kembali ke sekolah, kita akan menggabungkan Leontin Giok. Saya ikut untuk mencari kakakmu. Terima kasih Nona Shen. Itu. Lusa adalah hari ulang tahun saya. Bagaimana kalau kita makan bersama? Baiklah. Kalau begitu sepakat. Lusa pukul 18. Sampai jumpa di restoran Bayon. Selama 3 hari ini, saya telah mencari semua informasi mengenai ibumu, termasuk penyebab kematian ayahmu. Saya curiga, situasi ibumu mungkin tidak terlalu baik. Jangan panik. Kamu harus bersiap sejak dini. Penyebab kematian ayahmu tidak sesederhana itu. Ini melibatkan rahasia ranah bawaan. Ibumu mungkin juga terjebak. Karena alasan ini, begitu kamu mendapatkan peta rotenya, kamu akan tahu lokasi pastinya. Saat ini energi spiritual di Grazia sudah habis. Ranah tak terkalahkan. Sama sekali tidak bisa memasuki ranah bawaan. Manusia memang tidak bisa melakukannya. Namun bagaimana jika itu adalah binatang buas? Legenda mengatakan bahwa lebih dari 20 tahun yang lalu, 3 pendekar ranah tak terkalahkan di tepi danau air lemak melawan orang yang baru mencapai ranah bawaan. Sang pembunuh ular merambat. Binatang itu memangsa manusia, penduduk dari banyak desa, menemui ajal di rahangnya. Binatang itu menggunakan daging dan darah manusia untuk mencapai ranah bawaan. Lalu, ular merambat itu mati. Saya tidak tahu. Bahkan ketiga pendekar tak terkalahkan itu lenyap tanpa jejak. Namun, menurut catatan rahasia, salah satu dari pendekar tak terkalahkan itu adalah mantan Master Pavilion Lingyun, ayahmu, Lu Fen. Nah, tanpa persiapan mutlak, jangan terburu-buru masuk secara membabi buta. Bahkan ibumu terjebak dan tidak bisa meloloskan diri. Musuh di balik semua ini terlalu kuat. Jalan cendekia, jalan bela diri. Mereka semua berada di ranah tak terkalahkan. Bahkan ranah bawaan juga bisa mencabut nyawa. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Tuan muda, mengenai sang material, belum ada kabar pasti. Bawahan saya menemukan dia ikut bertempur saat itu. Dan setelah itu, dia lenyap tanpa jejak. Namun sang matriark pasti tahu. Mengapa kamu begitu yakin? Sebelum sang matriark pergi, Nyonya akan menggantikan ketua pavilion Lu Fen untuk memenuhi keinginan yang belum terwujud. Yang pertama adalah mengolah seorang ahli jalan keilmuan di SFN nomor 1. Yang kedua, sang matriark tidak mengatakannya. Informasi ini berasal dari 10 tahun yang lalu dari seorang pensiunan wakil ketua pavilion. Namun, dia 1 tahun yang lalu telah meninggal dunia. Dimengerti. Ular merambat itu mungkin belum mati. Durasi ini terlalu lama.
Dilihat dari kenyataan bahwa ibumu masih hidup untuk melihatnya. Bagian ranah bawaan yang direbut ayahmu, kemungkinan besar ada padamu. Jika tidak, ular merambat pasti sudah membunuh ibumu saat ia menangkapnya. Untuk merampas ranah bawaan itu, Jadi itu berarti Raja Asura juga memiliki bagiannya. ini untayan terakhir ranah bawaan ini. Tidak ada pada orang itu bersama Sun Shengtian. Ada pada orang itu Shen Ruoyun. Oleh karena itu, bahkan jika kamu tidak mencari ular merambat, begitu ia sedikit pulih, ia akan mencarimu. Sama-sama Tuan Muda. Silakan berkonsultasi lagi lain kali. Tapi lain kali, ada biayanya kamu tahu. Seseorang kemari. Gantung Bai Xiaosheng ini. Pukuli dia selama 3 hari 3 malam. Lin Tian, kamu orang tua yang licik. Kamu benar-benar tidak menjunjung kode dunia persilatan. Orang tua, mari kita lihat, apakah kamu mati kali ini? Ketua Aula, Luwu ada di sini. Cepat lari. Orang tua, saya akan mengingatmu. Saya akan membunuhmu cepat atau lambat. Luwu, besok adalah hari terakhir perjanjian kita. Jika kamu menginginkan Liontin Giok, datanglah menemuiku tepat waktu. Kepala Sekolah Sun, apakah Anda baik-baik saja? Jika kau datang sedikit lebih lambat, maka di hari yang sama tahun depan, kau hanya akan bisa datang ke makamku untuk memberikan penghormatan. Mohon maaf Kepala Sekolah. Tuan Muda Pavilion, saya tidak mengkhianati kepercayaan Anda. Tangkap semua musuh dari Aula Asura. Dimengerti. Kepala Sekolah, biar saya mengantar Anda kembali dulu. Kepala sekolah, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Ini hanya luka ringan. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari. Kepala Sekolah Sun, bahkan Bai Xiaosheng pun mengatakannya. Ranah bawaan yang direbut kembali oleh kepala sekolah sebelumnya. Apakah ada pada Anda? Seperti yang diharapkan dari Bai Xiaosheng. Bahkan rahasia seperti ini pun dia ketahui. Luwu, apakah kau tahu? Ranah bawaan. Apa maknanya? Itulah sebabnya saya tidak memberitahumu sebelumnya. Saya mengerti. Itu adalah kutukan. Ranah bawaan itu tidak ada pada saya. Mungkinkah itu direbut kembali oleh ular merambat? Saya sudah terlalu tua dan tidak sanggup menahannya. Oleh karena itu, kepala sekolah sebelumnya memindahkan ranah bawaan tersebut, memberikannya kepada The film Ruoyun was saat dia berusia 5 translated tahun. and Ruoyun narrated by M. adalah Media. cucu kandungnya dari kepala sekolah Shen sebelumnya. Orang tuanya dibunuh oleh ular merambat. Kau dan Ruoyun memiliki ikatan yang dalam. Inilah tepatnya mengapa ibumu bersedia membimbingnya ke dalam jalan Candekia. Kepala sekolah, saya tidak takut mati. Saya harus membunuh ular merambat. Ruoyun. Hal-hal yang para tetua kita belum sempat selesaikan, akan kita selesaikan. Dengan adanya saya di sini, dendam ini pasti akan tuntas. Setelah saya selesai berurusan dengan Raja Asura, mari kita berangkat bersama. Sangat tepat waktu. Apa syaratnya? Katakan. Minum ini. Atau kau bisa memilih untuk melepaskan Liontin Giok dan bertarung sampai mati denganku. Baiklah. Itu baru menyegarkan. Namun,
Kau juga sudah mendekati ajal. Leontin Jiao. Tenang saja. Saya tidaklah kekurangan integritas, sampai-sampai harus mengingkari janji. Lagi pula mengingat status kita. Kita masih menghargai reputasi. Ibu. Akhirnya aku bisa datang menemuimu. Luwu. Sebelum kau mati, kita akhirnya bisa melakukan percakapan yang pantas tentang masa lalu. Bodar. Apakah kau benar-benar berpikir bisa membersihkan bubuk peluru kekuatan yang diberikan oleh guru saya? Tepat di sinilah kau membunuh ayahku. Sekarang karena kau mati di sini, ini hanyalah pembalasan karma. Kakek Embola yang membunuh ayahku terlebih dahulu. Lalu kenapa? Pemenang menjadi raja, pecundang menjadi penjahat. Ayahmu saat itu tidak waspada. Siapa yang bisa dia salahkan? Namun, saya tidak datang ke sini hari ini untuk berdebat denganmu tentang siapa yang benar atau salah. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk membunuhmu. Itu benar. Tapi sebelum aku mati, bisakah kau memberitahuku siapa Tuan di belakangmu sebenarnya? Luwu. Setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak bisa mengubah kebiasaanmu yang selalu penasaran. Bagaimana jika kamu tahu? Bisakah kamu menyelamatkan ibumu? Itu adalah ular merambat. Bukan begitu? Sungguh ironis. Apapun itu, kakekmu dulunya seorang pahlawan yang membunuh ular. Sekarang, setelah mencapai generasimu, kamu justru mengakui ular merambat sebagai tuanmu. Apa bedanya ini dengan mengkhianati darahmu sendiri? Tidakkah kamu takut kakekmu akan bangkit dari kubur dan membunuhmu? Kalau begitu aku akan membunuhmu lebih dulu. Luwu. Untuk membunuhmu, aku tidak akan mempedulikan biayanya. Bahwa saya telah mencapai titik ini hari ini, semua berkat kamu. Mati. Enya. Ini mustahil. Luwu, kamu membohongiku. Kamu tidak meminum bubuk peluru kekuatan kan? Kamu benar-benar seperti katak di dalam tempurung. Hal semacam itu tidak berguna melawanku. Tadi aku hanya meladeni permainanmu. Mustahil. Tuanku berkata, ranah tak terkalahkan tidak bisa menahan efek obat itu. Kamu pasti berpura-pura. Kamu sudah mencapai batasmu bukan? Apakah aku mencapai batasku atau tidak? Kamu akan tahu setelah mencobanya. Sial. Jika dia benar-benar tidak terluka, aku pasti tidak bisa mengalahkannya. Kesempurnaan ranah tak terkalahkan. Aku hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Luwu. Caramu memandang semua orang, seolah mereka adalah semut. Sungguh menjijikan. Apa kamu pikir aku datang tanpa persiapan? Luwu. Ikutlah denganku dalam perjalanan terakhir ini. Memilikimu menemaniku di jalan. Tidak akan terasa sepi sama sekali. Apakah ini kekuatan ranah bawaan setengah langkat? Aku merasa sekarang, satu pukulan bisa merenggut nyawamu. 100 ahli puncak ranah tak terkalahkan. Bagaimana menurutmu? Kamu tidak menyangka aku akan menjadi seorang ahli ranah bawaan setengah langkah bukan? Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih padamu untuk ini. Jika bukan karenamu, aku tidak akan membuat keputusan ini. Setengah langkah bawaan. Apakah benar sekuat itu? Mengandalkan cara eksternal lebih rendah daripada mengandalkan diri sendiri. Apa yang kamu tahu? Di mana di dunia ini
Ada seorang jenius dalam jalur bela diri dan pengetahuan. Pada saat mereka mengandalkan diri mereka sendiri untuk mencapai ranah bawaan setengah langkat, mereka sudah lama berubah menjadi debu. Umur mereka tidak cukup. Itulah sebabnya bakatmu terlalu payah. Kamu tidak akan pernah bisa mencapainya. Kamu mencari mati. Lihat pukulan ini. Mengantarmu ke jalanmu. Kata hukummu. Hanyalah selembar kertas kosong di depanku. Mari kita lihat bagaimana kamu menahan ini. Apakah kamu sudah menyerah untuk melawan? Benar sekali. Simpan tenagamu untuk perjalanan terakhirmu. Benar sekali. Kamu harus menyimpan kekuatanmu untuk menempuh perjalanan itu sendiri. Kamu sedang menjemput ajal. Kamu. Jalur bela dirimu juga berada di ranah tak terkalahkan. Terus kenapa? Apakah kamu merasa seperti sampah? Saat aku berusia 20-an, aku sudah mengandalkan diriku sendiri untuk mencapai setengah langkah bawaan. Bagaimana kamu bisa sekuat ini? Mustahil. Aku Raja Asura tidak lebih rendah darimu. Aku tidak terima dengan ini. Kamu sudah cukup lama bersama ular merambat. Seberapa banyak yang sebenarnya kamu ketahui tentang dia? Kamu ingin aku memberitahumu. Hanya jika kamu mati. Kalau begitu kamu tidak ada gunanya bagiku. Luwu. Jangan sombong terlalu dini. Aku tidak membunuhmu sekarang, karena tuanku memeliharamu seperti babi. Begitu kamu dikemukan, saat itulah kamu akan mati. Apakah ular merambat tahu bahwa aku adalah ranah bawaan setengah langkah? Apa kamu pikir aku datang tanpa persiapan? Pertarungan antara dia dan aku tidak terelakkan. Itu akan segera terjadi. Hanya saja kamu tidak bisa melihatnya. Aku tidak terima dengan ini. Jelas hanya kurang sedikit. Aku sudah bisa mencabut nyawamu. Kamu terlalu jauh dari sasaran. Ular merambat. Kamu berikutnya. Itu adalah dirimu. Xiu Xian'er. Bagian pertama ranah bawaan telah kembali. Masih kurang 2 bagian. Maka aku bisa kembali ke ranah bawaan. Kamu bermimpi. Kamu The tidak film akan was pernah mendapatkan translated and 2 bagian terakhir narrated ranah by bawaan. N-Media. Putramu akan datang mencariku. Saat waktu itu tiba, aku akan membuatmu melihat. Saat aku melahapnya. Ibu berharap kamu tidak akan pernah mencarinya. Lihat, rutenya sudah muncul. Ini benar-benar Gunung Foyon. Itu aneh. Setiap tahun saya membawa murid. Dalam perjalanan bertahan hidup di lapangan, saya sangat akrab dengan Gunung Fuyon. Tidak ada lokasi yang ditandai dengan titik merah. Saya pun belum pernah melihatnya. Tempat ini. Sepertinya saya mengenalnya. Ini masalah yang sangat penting. Jangan bicara sembarangan. Saat saya masih kecil dan sakit-sakitan, ayah membawa saya ke Gunung Fuyon untuk mencari jimat dan obat. Sepertinya kita pernah melewati tempat ini. Berapa umurmu saat itu? Bagaimana mungkin kamu mengingatnya sejelas itu? Setelah itu, ayah terus menyebut tempat ini. Menyuruh saya untuk mengingatnya. Dia bilang, saat saya berusia 18 tahun, saya harus pergi ke sana sekali. Secara logika, ulang tahun ke-18 saya besok. Sudah waktunya untuk pergi. Kenapa? Saya pernah ke sana saat berusia 18 tahun. Saya tidak tahu. Benar, kakak laki-laki tertua saya berusia 18 tahun. Itu satu-satunya waktu dia pergi. Lalu bisakah kamu menemukan lokasi itu sekarang? Tentu saja,
Tempat itu seolah terukir dalam. Di dalam ingatan, saya seperti itu. Saya mengingatnya dengan sangat jelas. Begitu kita menemukan tempat itu, kamu harus segera membawa Xiao Silong kembali. Saya sudah menemukan kebenaran seutuhnya. Saya akan pergi bersama kalian semua. Melindungi para murid juga merupakan tugas dari kepala sekolah seperti saya. Terima kasih, Kepala Sekolah. Hei Ayang. Zilon. Besok kamu akan berumur 18 tahun sudah dewasa. Ingatlah untuk pergi ke Gunung Fuyun. Mengerti Ayang? Berangkat ke Gunung Fuyung besok. Kecuali Xiao Silong. Tidak ada murid lain yang diizinkan ikut. Saya akan kembali ke Pavilion Lingyun untuk bersiap terlebih dahulu. Akhirnya, saya telah mencapai terobosan. Kakek, ayah ibu, saya pasti akan membunuh ular merambat itu untuk membalaskan dendam kalian. Apel, kalian semua ingin mengendap-endap mengikuti mereka. Kecilkan suaramu. Apa kau ingin kepala sekolah mendengarmu? Tidak. Ini terlalu berbahaya. Itu adalah binatang buas ular merambat. Sosok yang bahkan lebih kuat daripada Guru Lu. Benar sekali. Kami tidak takut mati. Tetapi kami takut merepotkan Guru Lu. Jika kami akhirnya menghambat Guru Lu, kami akan menjadi pendosa selamanya. Masalah keamanan. Semuanya jangan khawatir. Saya sudah memberitahu ayah saya menyiapkan helikopter sebelumnya. Kita hanya akan menonton dari jauh. Guru Lo sedang bertarung sendirian. Kita harus melakukan sesuatu. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap di sisi Guru Lu. Baiklah. Silong. Begitu kita tiba, Wakil Kepala Sekolah Shen akan segera menjemputmu. Jangan berlama-lama dengar. Jangan khawatir, guru akan menjagamu agar tetap aman. Kali ini, kamu adalah penyumbang besar. Lu. Kamu bisa merasakannya bukan? Lin Keni, kalian semua sudah keluar bukan? Apel. Mereka juga telah datang. Guru Lu, dengarkan saya. Kami di sini untuk membantu Anda. Kami tidak akan membuat masalah. Ayah saya sudah menyiapkan helikopter. Saat waktunya tiba, kita akan bersembunyi jauh-jauh. Kepala Sekolah Sun, saya serahkan mereka di bawah perlindunganmu. Mengawasi satu orang atau sekelompok orang, bagiku sama saja. Biarkan mereka menyaksikan peristiwa akbar ini. Baiklah, ular merambat. Saya harus menyerahkannya kepadamu untuk menanganinya sendiri. Saya sendiri. Cukup. Apakah maksud Guru Lu bahwa Anda mengizinkan kami untuk mengikuti? Bagus sekali. Saya tahu Guru Lu tidak akan meninggalkan kita. Tidak peduli itu binatang buas yang ganas. Selama kita bersatu, kita akan mengalahkan mereka semua. Bagus sekali. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Putramu telah datang untuk menyelamatkanmu. Dia seharusnya tidak datang. Mari kita bertarung. Dulu, kamu mempelajari sastra dan bela diri. Kamu bahkan tidak bisa bertahan 10 ronde. Namun di tanganku, dia tak terkalahkan dalam ranah tak terkalahkan. Dia tidak akan. Mungkin bukan bahkan tidak bisa menahan satu jurus. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada lagi ranah bawaan di dunia ini, maka para pendekar manusia kita, bagaimana mungkin bisa dikalahkan oleh pelaku sepertimu? Dulu, jika saya telah menembus ranah tak terkalahkan dalam bela diri, bagaimana mungkin saya bisa terjebak di sini olehmu? Bukan berarti aku memandang rendah kalian manusia, tetapi menjadi tak terkalahkan dalam sastra. Dan bela diri itu mustahil. Lu, hanyalah babi yang kubesarkan. Aku akan menggemukkannya. Dan saat aku memakannya, setelah mencapai ranah bawaan, umpan balik yang kuterima akan jauh lebih besar. Mungkin aku bisa maju lebih jauh lagi. Aku benar-benar tidak sabar lagi untuk melihat ekspresi di wajah Luwu saat dia melihatku. Kamu bahkan akan membunuh anakmu sendiri. Kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Jika bukan karena Lu Fen dan yang lainnya yang ikut campur saat itu, apakah aku akan menjadi seperti penampilan saat ini? Jika dipikir-pikir, ini semua karena orang sepertimu. Itu membuatku menjadi seperti sekarang ini. Kamu akan kalah. Kalah kali ini. Berarti mati. Raja ini akan menunggu dan melihat. Ular merambat. Saya sudah sampai. Akhirnya kamu datang. Zilon, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kamu mengingat lokasinya dengan cukup jelas. Xiao Lai.
Guru Lu. Apa kabar? Ayah. Zilon. Kamu benar-benar penurut. Hari ini. Kamu genap 18 tahun bukan? Bawa Xiao Shilong pergi. Lepaskan saya. Jangan menarik saya. Tidurlah. Aku tidak menyangka bahwa gadis kecil sepertimu bisa mencapai jalan cendekia ranah tak terkalahkan. Dulu di rumah. Seharusnya aku melahapmu saja. Sayangnya, kamu tidak bisa melakukannya. Kepala sekolah, terlalu jauh kita tidak bisa mendengar mereka. Kalau kamu terus mendengarkan kamu bisa kehilangan nyawa. Cepat menjauhlah. Ada satu hal yang membuat saya bingung. Namun melihatmu hari ini, semuanya menjadi jelas. Mari kita dengarkan. Binatang buas tetaplah binatang buas. Ia tidak akan pernah benar-benar menjadi manusia. Presiden Xiaolai adalah manusia sejati. Bagaimana mungkin dia seekor binatang? Ini sungguh suatu kebetulan. Jika bukan, karena Bai Xiaosheng memberitahu saya beberapa hal mengenai kemampuan ular merambat. Saya benar-benar tidak akan bisa mengetahuinya. Bisakah kamu memberitahu saya kemampuan ular merambat? Katakan apa yang kamu tahu. Baiklah. Aku sudah bicara banyak. Satu detail lagi tidak akan jadi masalah. Menurut catatan rahasia klan Bai Xiaosheng kami, ular merambat memiliki kemampuan untuk merasuki tubuh manusia dan melalui ini mencapai tujuan pengendalian. Bisakah ia diintegrasikan secara sembarangan ke dalam tubuh orang lain? Itu mustahil. Jika itu terjadi terlalu sering, bahkan jika ular merambat bisa menahannya, namun tubuh manusia tidak akan sanggup menahannya, kecuali ia tidak lagi menginginkan identitas manusia ini juga. Jika tidak, ia tidak akan mudah berganti inang. Saat merasuki manusia, apakah kemampuan garis keturunan ini mengalami perubahan? Ia menjadi garis keturunan inangnya. Tentu saja. Begitu ia meninggalkan tubuh, ia kembali ke wujud semula. Saya rasa saya tahu. Orang yang dirasuki ular merambat adalah siapa orangnya? Mengesankan, benar-benar layak bagi warisan berusia seabad. Warisan Bai Xiaosheng telah bertahan selama 100 tahun, tahu segalanya. Benar, Xiaolai orangnya. Saya memilih menjadi orang yang melebur ke dalamnya. Lalu bagaimana dengan The ibu film saya? was translated Dia masih hidup dan and sehat. narrated by Jika M kamu ingin Media. menemuinya, itu tergantung pada kemampuanmu. Di puncak jalan, cendekia ranah tak terkalahkan, kecendekiaan saja tidak lagi cukup. Terimalah satu pukulan lagi dariku. Raja ini berkata, kamu tidak memenuhi syarat. Rasakan ini. Kultivasimu jauh tertinggal di bawah ibumu. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Kembalikan ranah bawaan itu kepadaku. Yowu, saya akan membantumu. Sekalipun 100 petarung ranah tak terkalahkan datang, itu percuma. Bilah ini akan mengantar kalian berdua ke akhirat. Kalian berdua toh akan mati juga. Itu percuma. Benarkah? Zilong, kau sudah bangun. Ayah saya adalah ular merambatkan. Ayah saya adalah penjahat besar. Saya adalah putra dari penjahat besar. Dan kita semua akan dibunuh oleh protagonis Guru Luka. Nah, apa yang telah dilakukan ayahmu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu dipikirkan. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Apakah saya memenuhi syarat atau tidak? Tak terkalahkan dalam jalan bela diri maupun jalan candekia. Kamu hanya berada di ranah bawaan setengah langkah. Selanjutnya, giliran saya untuk mengantarmu pergi. Pedang datanglah. Mati. Jangan bunuh ayah saya. Bos? Bos? Zilong, Guru Lu. Guru Lu. Saya minta maaf. Saya tidak bisa hanya berdiri diam dan melihat Anda membunuh ayah saya. Kamu benar-benar anak yang baik. Saya tidak sia-sia membesarkanmu. Ayah. Tolong lepaskan ibu Guru Lu. Kami akan pergi bersembunyi di pegunungan dan tidak akan pernah muncul lagi, oke? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika saya melepaskan ibunya, apalagi yang saya miliki untuk menahannya, saat itu tiba kita berdua akan mati. Ayah, jangan terlalu terobsesi lagi. Sadarlah, kamu adalah bagian dari kelompok kita. Namun kamu terus memunggungi kami. Kamu yang harus sadar. Ayah,
Saya mohon. Saya tidak akan berhenti. Tidak sekarang. Dan tidak di masa depan. Jika kamu masih anak saya, maka bangkitlah. Silong, berdirilah. Dia bukan ayahmu. Guru Lu, saya mohon, saya berjanji kepada Anda. Saya tidak akan membiarkan ayah melanjutkan perbuatan jahatnya. Xiao Zilong, bisakah kau menenangkan dirimu? Dia bukan ayahmu. Dia hanyalah binatang buas yang merasuki tubuh ayahmu. Binatang buas ganas ular merambat. Bos, buka matamu dan lihatlah. Dia bukan ayahmu. Tidak. Itu adalah ayah saya. Itu pasti ayah saya. Zilong, kamu benar-benar sangat penurut. Seekor binatang pun tahu cara menggunakannya. Trik-trik tercela seperti itu. Saya benar-benar melebih-lebihkan dirimu. Melawanmu. Sungguh memalukan. Kau berani. Lu, saya sedikit ceroboh. Membiarkanmu memanfaatkan kesempatan ini. Jangan berpikir, karena kamu berada ranah bawaan setengah langkah, kamu sudah menang. Besok, saya akan membuatmu membayar. Pergilah. Kau sedang menjemput ajal. Saya akan membantumu. Sebuah pelindung telah dipasang di pintu masuk. Tidak ada seorang pun di bawah ranah bawaan yang bisa menghancurkannya. Apakah Xiao Zilong akan baik-baik saja? Saya merasa ayahnya sama sekali tidak memiliki kasih sayang kepadanya. Saat ini, kesadaran ular merambat sedang memegang kendali. Xiao Zilong, dalam bahaya. Ayah saya adalah ular merambat, bukan? Guru Lu, The film sebenarnya was sudah lama sekali. translated Saya and tahu ayah saya narrated bukan by dirinya M sendiri. Media. Setiap malam, dia akan berbicara sendiri, seolah sedang bercakap dengan seseorang. Ditambah dengan apa yang saya pelajari dari Anda, saya bisa menebak kebenarannya. Sekarang setelah kamu tahu, apa yang akan kamu lakukan? Guru Lu, saya akan membantu Anda menghadapinya. Tapi ini bukan hanya untuk Anda, kakak perempuan saya. Keduanya pantas mendapatkan keadilan. Saya benar-benar tidak ingin dia terus menempuh jalan ini. Membantu saya akan sangat berbahaya bagimu. Saya tidak takut bahaya. Yang terpenting, saya bisa menyelamatkan ibu dan kakak saya. Percayalah pada saya. Saya akan mengembalikan kepadamu seorang ayah yang normal. Saya harap semuanya berjalan lancar. Xiao Zilong. Mulai sekarang, semuanya terserah padamu. Awasi dia dengan ketat. Saya terluka. Saya harus pergi memulihkan diri. Jangan pernah berpikir untuk melepaskannya. Di dalam gua ini, saya telah memasang pelindung. Tidak ada yang bisa memecahkannya selain saya. Bibi Xian Er, apakah Bibi baik-baik saja? Siapa kamu? Xiao Tian adalah kakak laki-lakiku. Saya murid Guru Lu. Nama saya Xiao Zilong. Dulu kakakmu sering menyebutkan kepadaku bahwa dia memiliki seorang adik laki-laki yang usil. Itu bukan kamu kan? Kakak laki-laki dia. Lu, kamu berani menyakitiku. Saya tidak akan memaafkanmu. Bibi Xian Er, izinkan saya memberitahu Bibi. Saya sebenarnya sengaja dibawa masuk olehnya. Saat waktunya tiba, saya akan membiarkan Bibi pergi. Bibi hanya perlu membantu saya bersandiwara. Bukan, ini terlalu berbahaya. Ular merambat telah pergi untuk memulihkan diri, tapi dia bisa kembali kapan saja. Jika dia kembali, kamu akan kehilangan nyawamu. Itulah kemarahan yang saya butuhkan darinya. Apa maksudmu? Silong, sudahkah kamu memikirkannya matang-matang? Proses mengubah garis keturunan sangatlah menyakitkan. Jika kamu tidak sanggup menahannya, semua usaha kita akan sia-sia. Guru Lu, kakak laki-laki saya telah menjadi seperti sekarang ini. Bukankah itu karena dia menggunakan garis keturunan kakak saya untuk memulihkan cederanya sendiri? Dan saat dia menyuruh saya pergi ke Gunung Fuyun ketika saya cukup umur, bukankah itu untuk tujuan yang sama? Ular merambat akan terbagi menjadi 2 tahap untuk menyerap garis keturunanmu. Kakak laki-lakimu pingsan setelah tahap kedua, dan kamu, yang baru saja menginjak usia 18 tahun, sangat tepat untuk memberikannya garis keturunan pertama. Namun, jika garis keturunan yang dia terima tidak cocok, akankah dia mengalami penyimpangan kultivasi? Benar, saya telah mendiskusikan ini dengan kepala sekolah. Terverifikasi, ular merambat akan mengalami penurunan tingkat kultivasi. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, dia akan jatuh ke ranah tak terkalahkan. Lalu, tidak bisakah guru membunuh ular merambat itu dan menyelamatkan semua orang? Jika tingkatnya turun, saya pasti akan membunuhnya. Baiklah. Kalau begitu mari kita bersandiwara dan menipunya sekali saja. Saat dia bertarung dengan guru dan terluka, maka dia pasti akan
mencoba segala cara untuk pulih. Dan saya adalah pilihan terbaiknya. Ayo. Guru Lu. Saya siap. Anak baik. Ibu telah membuat segalanya sulit bagimu. Saya melakukan ini demi keluarga saya juga. Saya akan membuka belenggu Anda. Tidak perlu repot-repot. Ada batasan di sini. Membuka segelnya pun percuma. Kemana kamu membawanya? Saya. Dasar bajingan. Jika bukan karena fakta bahwa kamu membelaku dengan sangat baik di luar gua, saya awalnya berniat mengampuni nyawamu. Setidaknya kamu tidak akan seperti kakakmu, yang berakhir menjadi cacat. Tampaknya hal itu tidak lagi diperlukan. Kamu ingin membunuh saya tidak berani ayah. Apakah kamu bahkan memiliki kemampuan? Kemarilah. Ayahmu terluka dan membutuhkan bantuanmu. Tenang saja. Kamu tidak akan mati pada kali pertama. Lu, apakah rencanamu dengan Silon dapat diandalkan? Bagaimana jika itu gagal? Saya akan bersalah atas 1000 kematian, dan tidak akan ada alasan untuk itu. The film was Silong adalah anak yang cerdas. translated and Jika ular narrated merambat, by merasakan Media. sesuatu yang tidak beres, dia akan berhenti. Saat itu semuanya akan terlambat. Begitu tingkat kultivasinya turun, penghalang di pintu masuk akan melemah. Saya akan segera masuk dan membunuhnya. Bolehkah saya bertanya satu hal lagi yang kamu berikan padanya? Garis keturunan siapa yang kamu gunakan untuk menggantikannya? Milikku. Sungguh rencana yang cerdas. Tidak heran kamu begitu percaya diri, karena sama-sama berada di setengah ranah bawaan setengah langkah. Ular merambat. Bahkan jika garis keturunan Silong diperiksa, itu tetap tidak akan bisa terdeteksi. Seseorang telah merusaknya. Yowu, apakah ada yang bisa saya bantu? Lindungi ibuku. Bawa dia pergi dari sini. Serahkan sisanya padaku. Baiklah, Murid-murid lainnya sudah dikirim turun dari gunung. Kali ini, kita harus tidak meninggalkan jejak. Pantas mati. Kamu berani menipuku. Garis keturunan di dalam tubuhmu. Milim siapa itu sebenarnya? Xiao Silong berhasil. Ikuti aku. Ular merambat. Bersiaplah untuk mati. The film was translated and narrated Cepat by bawa ibuku pergi. Media. Nah, kamu harus berhati-hati. Cepat bawa Silong keluar dari sini. Dimengerti. Ular merambat. Hari ini kau pasti akan mati. Lu, kamu telah menghancurkan fondasiku. Aku akan membunuhmu. Mati saja. Aku sudah memberikan ranah bawaan kepadamu. Bunuh ular merambat itu dengan cepat. Kau suka kibawaan bukan? Akan kuberikan semuanya padamu. Tidak. Tanpa tubuh. Kau tidak akan bisa menahan energi dari ranah bawaan. Pergilah ke neraka. Guru Lu. Terima kasih. Ayah dan kakak saya keduanya sudah sembuh. Terima kasih guru, karena telah menyelamatkan hidup kami. Guru Lu tak terkalahkan. Hidup Guru Lu. Putraku sudah tumbuh dewasa dan menjadi pahlawan besar. Dan pada saat yang sama, Lu juga merupakan guru yang hebat.
Para murid semua menghormatinya. Yuner, lihatlah bagaimana putraku. Dia biasa saja.